A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masya Allah, rasa syukur yang luar biasa ya. Senantiasa kita limpahkan selalu gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat karunia peluang yang luar biasa untuk Al-Kansah bisa terus menerus diberikan kemudahan bermajelis ilmu dengan ustadz dan ustazah yang selalu kita idolakan gitu ya. Sholawat serta salam alhamdulillah senantiasa kita curahkan juga kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa bermajelis ilmu, istiqomah di jalan Allah akan senantiasa juga diberikan syafaat kelak di yaumul akhir ya. Dan mudah-mudahan teman-teman tanpa berpanjang kata kita akan menampilkan tampilan sholat. Saya panggilkan Uhti Nunu dan gitaris andalan kita Uhti Jum, silakan. Sallallahu alaihi wasallam.
setelah kita bersama-sama bersolawat, maka kita akan segera masuk ke inti kajian. Kita akan bersama-sama membuka acara kajian ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan kajian sore hari ini, Masya Allah, kita akan memulai kajian dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Uhti Uki dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akhmam, wal hamdu dzul 'asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin
dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saatnya sudah kita tunggu-tunggu ya kajian. وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu mempergantikan siang dan malam, menurunkan hujan dari langit, memberlayarkan bahtera di lautan, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, mereka yang menggunakan akalnya dan berpikir. Tidaklah sia-sia apa yang Allah ciptakan. Hari ini Riza Muhammad mengawali dengan satu doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'budu wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al-masir. Allahumma aslih qalbi, Allahumma ahrimni laddata ma'syatik warzuqni laddata tu'atik ya mukallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rasulullah mengingatkan kita
Ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya pandai dijaga, maka insya Allah orang itu baik. Tapi kalau daging ini tidak pandai dijaga, maka orang itu berperangai buruk. Dan Rasul menjelaskan segumpal daging itu adalah hati. Maka seseorang baik dan tidaknya bukan karena penampilannya, tetapi hatinya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru qulubukum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajahmu dan uangmu, yang Allah lihat hatimu dan amalmu. Maka saya berdoa mudah-mudahan yang duduk di sini menjadi wanita penghuni syurga. Ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah, fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. An-Nisa ayat 34. Tipikal wanita yang saleh punya dua ketaatan, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Kalau dua syarat ini mutlak dilakukan, maka insya Allah Allah memberikan tiket untuk memasuki surga dari manapun yang dia mau. Maka saya berharap yang hadir selalu menjaga keimanan dan ketaatan pada Allah, dan tolong rawatlah peliharaan yang ada di rumah. Siapa peliharaan yang ada di rumah? Suami kita. Dipelihara baik-baik. Dipelihara baik-baik. Kadang orang lebih pandai memelihara kucing daripada memelihara suami. Padahal suami ini lebih mulia daripada kucing. Jauh. Bahkan dalam satu kaidah Rasulullah menjelaskan, ini mirip dengan budaya wanita Hindu, ibu-ibu. Wanita Hindu setiap pertengahan bulan purnama mereka akan puasa 24 jam non-stop untuk keselamatan suaminya. Tidak makan, tidak minum untuk keselamatan suaminya. Dan itu mirip dengan ajaran Islam. Kata Nabi, seandainya ada penyembahan manusia kepada manusia yang lain, aku berhak memberikan seorang istri untuk menyembah suami. Ya Allah. Berarti kunci kita cuma ada dua, Allah dan suami. Maka peliharalah suami, jagalah suami, dan cintai karena Allah. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Cintai aku, sayangi aku, kasihi aku, miliki aku. Ini yang gue suka. Jamaah, Bapak jamaah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Khansa beserta pimpinannya, ibu kita yang sangat energik, semangat dan luar biasa. Ibu Damawar, kalau saya dipasangkan dengan beliau, hebat dunia ini. Masya Allah. Kita doakan beliau senantiasa berkah bersama keluarga, menjaga kehormatan keluarga, dan selalu menjaga akhlak. Di manakah anggota badan yang banyak membuat kita terseret dalam jahanam atau neraka? Bisa. Ternyata kata Rasulullah, wasu'ila an aktsarima
yudkhilus an-nara al-famu wal farju. Dua anggota badan yang menyeret kita kepada lubang neraka paling banyak adalah di antara dua lubang. Lubang mana Bu? Lubang atas dan lubang bawah. Hada wahada, atas dan bawah. Kalau ini insya Allah dijaga baik-baik, insya Allah hidup kita selamat di dunia wal akhirah. Masalahnya banyak wanita yang berpenampilan syar'i, jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya Lebar. apakah benar demikian? Di Alkansa ada Ustaz. Tapi di Alkansa nggak ada ya? Saya yakin di Alkansa nggak ada satu. Baik-baik Ibu, coba saya mohon kejujuran dari lubuk hati yang paling dalam. Jujur dan jawab sebenar-benarnya. Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Coba. Belum ada rasanya. Baik. Yuk kita awali dengan membersihkan hati dulu, karena ini penting sekali. Kalau ini tidak kita cuci, maka semua tidak akan pernah melekat di hati. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kita panggil Allah, ya Allah. Kita sebut Allah, ya Allah, ya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabit, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukib, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakam, ya Wadud, ya Majid, ya
Ya Matin, Ya Wali, Ya Muhyi, Ya Muhyi, Ya Hayyu, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Zahir, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muttaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ya Muqsit, Ya Jamil, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Adi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sudah kita berzikir, pasti hatinya tenang. Karena yang diajarkan kekuatan orang hidup itu ketika dirinya selalu mencari Allah. Ketika seseorang selalu bersama Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka jiwanya Allah buat tenang, jiwanya Allah bikin bahagia, jauh dari depresi, jauh dari tekanan. Walaupun hidup terhimpit, tetap dia bersyukur kepada Allah. Boleh tukar mic-nya kayaknya Bunda? Boleh. Dan alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum, Allah kirimkan rasa bahagia dalam hidupnya. Makanya hidup ini bahagia bukan harta, bukan karena tahta, bukan karena rupiah, tetapi semua karena Allah. Maka kita hadir di sini bersyukur, berjumpa dalam satu majelis yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah satu majelis berkumpul, la tajma'u min baini fi buyutikum fi baina buyutillah. Dia duduk di rumah Allah, kemudian dia berzikir kepada Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah tenangkan hati orang itu, wa ghasyyathumur rahmah, dan Allah turunkan rahmat. Maka semoga perjumpaan ini membuat kita semakin dirindu dan dicintai Allah. Amin ya Rabbal. Kira-kira mau gak masuk surga? Mau banget. Nanti kalau Bunda mau masuk duluan, tolong panggil saya ya. Amin. Berarti Gak kalau apa-apa. sudah masuk duluan, Yang penting masuk mati surga duluan, gak apa-apa. duluan. Gak apa-apa, yang penting masuk surga. Saya titip agar panggil nama saya, Masya Allah. karena teman itu bisa memberikan syafaat. Apa kata Nabi? Al-mar'a ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang wanita agamanya tergantung agama teman, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau kita sering berteman dengan perempuan-perempuan yang kerjaannya cuman bikin bigos,
alias biang ghasli, maka si kita pun terkena hukum-hukum yang Allah tekankan kepada mereka. Belum lagi ada yang disebut ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara dosa yang membinasakan. Salah satunya waqadful muhsinatul mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik berzina. Contoh yang lagi marak, kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kalau kita tak hati-hati, maka kita termakan berita-berita media. Oleh karenanya, ini kasus yang dibicarakan Rasulullah. Jangan pernah langsung menuduh wanita baik-baik berzina, karena masuk dalam 7 perkara dosa yang membinasakan. Jemaah, coba angkat tangan yang ingin masuk syurga. Semua. Alhamdulillah. Hari ini saya akan membahas satu hadis riwayat Bukhari nomor 7423. Hadis riwayat Bukhari nomor 7423. Rasulullah memberikan kabar gembira kalau ternyata inna fil jannati mi'ata darajah. Ibu, ternyata surga itu punya 100 tingkat. Wow. Bunda Mawar mau tingkat berapa, Bu? Biar di halaman juga nggak apa-apa juga ya. Jangan. Tolong kalimat ini jangan ya. Janganlah di halaman aja lah. Yang penting di surga. Di keraknya paling pinggir aja. Jangan. Itu jangan diucapkan. Karena setiap ucapan adalah doa. Nah, kita perhatikan dari sini. Inna fil jannati mi'ata darajah. Surga itu punya 100 tingkatan. A'addallaha lil mujahidina fi sabili, dan itu diperuntukkan lil mujahidina fi sabili, untuk laki-laki dan perempuan yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan dekat kepada Allah. Kemudian diterangkan kullu darajataini ma bainahuma bainas samawati wal ard, antara tingkat yang satu ke tingkat berikutnya jaraknya sejauh langit dan bumi. Oh, Masya Allah, besarnya surga. Nah, ini yang saya sindir tadi. Bunda Mawar jangan minta paling tinggi. Sebab kata Nabi, Fa'idha sa'altumullah, kalau kau minta surga kepada Allah, Nabi berkata, Fa'idha sa'altumullah, kalau kau minta surga kepada Allah, fasalahul Firdaus, mintalah surga Firdaus. Makanya tadi kalau Bunda Mawar minta pikir, jangan. Karena perintah Nabi, Fa'idha sa'altumullah, kalau kau minta surga kepada Allah, salahul Firdaus, mintalah surga Firdaus. Lalu kenapa? Fa'innahu awsatul jannah wa a'lal jannah, karena surga Firdaus adalah surga yang teratas dan surga yang paling utama. Wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya surga Firdaus arsy Allah, rumahnya Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, di manakah Allah bertempat tinggal? Di atas surga Firdaus. Ya Allah, berarti Ibu bayangkan, ketika diletakkan di surga ini, berapa hari Anda bisa melihat Allah? Berapa kali kita bisa menatap wajah Allah? Karena surganya di atasnya fauqahu arsyur rahman, di atasnya itu adalah arsy ar-rahman. Maka kita berdoa, mudah-mudahan semua yang duduk di sini Allah catatkan kita sebagai mujahid yang diletakkan di surga Firdaus. Emang masuk surga gratis? Allah. Jamaah. Hello. Masuk surga mau santai-santai saja. OMG. Hello. Tak ada surga itu gratis. Tak ada surga diduduki oleh orang santai. Karena keterangannya lil mujahidi fi sabilillah,
Mujahid dari kata mujahadah, mereka yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Kalau tak sungguh-sungguh, jangan pernah mimpi. Karena ini sudah keterangannya, lil mujahidi fisabilillah. Surga ini disediakan bagi mereka yang mencari jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, tolong dong buka kuncinya. Mau? Mau? Apa mau banget? Baik. Yang bawa Quran, yang di handphonenya ada Quran, kita buka Quran surah Al-Mu'minun. Surat keberapa ibu-ibu? Dalam Al-Quran surat keberapa Al-Mu'minun? Nah, yuk kita ngaji bareng surat Al-Mu'minun. Inilah ciri-ciri penghuni surga Firdaus dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sudah ketemu? Yuk kita ngaji bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Qad sungguh, aflah sukses, menang orang-orang mukmin. Jamaah, Anda muslim? Anda muslim? Iya dong. Tersinggung gue. Lah, sudah begini dibilang gak muslim. Muslim. Tapi kalau ada pertanyaan, Anda mukmin? Belum tentu. Lah, apa perbedaan antara muslim dan mukmin? Lalu kenapa Al-Quran cuma menyebut qad aflahal mu'minun? Kenapa yang disebut itu mukmin? Bukan qad aflahal muslimun. Sebab seorang muslim belum tentu mukmin, tetapi mukmin pasti muslim. Allahu Akbar. Saya tidak ingin yang duduk di sini cuma berstatus identitas. Agama Islam ngomongin orang, pantas gak? Agama Islam ngomongin mertua. Bukan saya, Ustaz. Tidak ada di sini, tidak ada. Gak ada. Di luar. Saya mertua, Nggak ada di Kendari, Ustaz. Kita semua. Masya Allah. Kalau begini caranya semua di depan saya di surga ini. Amin. Mertuanya gak pernah diomongin. Ya omongin baik-baik. Biasa. Mertuanya sudah almarhum dengan lama. Kita kirimkan doa. Mengaku KTP Muslim, curhat masalah rumah tangga di friend close, di close friend, di Instagram, bikin status WA, bikin status di Facebook, Twitter, merana. Mengundang pertanyaan, habis bilang merana, kasih tanda tanya. Nah. Teman satu bingung, komentar, lo kenapa? Nah, itu tuh. Memancing. Satu lagi, ada masalah dengan kakinya. Nah, karena tak puas, lanjut dia bikin komentar yang kedua. Bertahun-tahun aku mendampingi. Siang menjadi malam, malam menjadi siang, tapi apa yang ku dapat cuman kata-kata yang menyakitkan. Semoga kita tidak termasuk perempuan yang gatel tulis status. Jangan, tidak ada di sini kan? Tidak ada di sini, tidak ada. Ingat kasusnya Alvin, putra dari almarhum Arifin Ilham. Kenapa rumah tangganya bisa bocor? Karena close friend. Istrinya menulis beberapa curhatan di beberapa teman melalui WA, dan temannya membocorkan ke media.
Apa yang terjadi? Aib semua se-Indonesia tahu. Tapi memang begitu kenyataannya. Tidak semua ustadz sukses mendidik keluarganya. Jangan anggap ustadz-ustadz itu semuanya sukses mendidik istri-istrinya. Terkadang dia pandai mendidik istri orang, sementara istrinya tak pandai dididik. Jadi ini yang menjadi pandangan kita. Makanya kita berusaha menjadi muslim yang benar-benar mukmin. Karena kalau sampai kita melakukan identitas saja, ternyata KTP-nya masuk Firdaus, orangnya Mari. Lalu kenapa yang disebutkan qad aflahal mu'minun? Karena orang mukmin punya sensitivitas lebih tinggi. Orangnya sensitif. Contohnya, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan Allah dan ada perintah Allah, maka semuanya akan mengutamakan Allah. Ini mukmin. Makanya tadi baru 2 jam dihubungi, tolong kumpulkan jamaah Al-Kansa. Ustaz Rizal Munahab. Wah, sudah berkumpul. Belum semua ini, Ustaz. Ini belum semua. Begitu hebatnya ya jamaah Al-Kansa ini. Makanya tergolong orang-orang yang luar biasa, ibu-ibu. Semoga niatnya semua karena Allah. Bukan cuma pengen foto sama gue. Bonus itu Mas Nat, bonus. Karena ujung-ujungnya pengajiannya 1 jam, fotonya 3 jam setengah. Tapi nggak apa-apa. Ini bagian dari hiburan ya. Artinya mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah. Amin. Al-mu'min yang disebut mukmin itu pasti menang. Disebutkan ciri-ciri berikutnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sahur. Kebanyakan gaji al-ma'un. Jadi ujung-ujungnya sahur. Iya, al-ma'un mulu yang dibaca. Sahur. Padahal alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka surga Firdaus diduduki oleh seorang mukmin yang menjaga sholatnya dengan khusyuk. Masya Allah. Ibu, apakah setiap sholat ibu meneteskan air mata? Karena suami lagi sakit hati. Jemaah, orang yang senantiasa dikatakan khusyuk, rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Setiap dia berhadapan dengan Allah, air mata itu langsung turun. Karena apa? Dia khusyuk dengan sang Khalik. Nah, kondisi ini susah kalau kita tidak belajar untuk menciptakan rasa khusyuk yang ada. Fawailul lil musallin. Nah, ini yang benar. Alladzina hum an salatihim celaka bagi si tukang sholat. Loh, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa? Karena itu tadi sahur mereka yang lalai. Dan siapakah orang yang lalai? Yang pertama, orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A, langsung sholat. B, nanti dulu. C, agak telat. Pilihannya mana? D berarti lain-lain. Jamaah, Masya Allah, ini noda yang paling tipis tapi menghambat Allah mencintai kita. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ditetapkan waktunya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Kalau disebutkan Allah bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu nggak? Ibu gitu nggak Bu? Kalau ada, ya Allah, ya Allah. Gitu nggak? Kalau belum ada getaran seperti itu, berarti ada virus dalam tubuh kita. Corona lewat, COVID-19 nggak ada apa-apanya. Karena umat Islam punya virus yang bukan cuma menyerang imun, tapi iman. Apa kata Nabi? Yushikul umam an tada'alaikum kama tada'al akalatu illa qas'atiha. Kalian mirip hidangan seperti ini, banyak dicakar-cakar sama musuh kalian, dihabiskan, dikoyak-koyak sama musuh kalian. Wa qala qailun wa min qillati nahnu yawma idin. Apakah waktu itu kita sedikit Rasul? Lah, bal antum kathir yawma idin. Pada saat itu kalian banyak, tapi tak berkualitas. Wah, sahabat nanya, Guthaun kagutha'is sail la yanza'annallah min qulubi mahabbatikumul. Karena Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Wa la yaktifannallah fi qulubikumul wahan. Dan Allah tanamkan virus yang bernama al-wahan. Wa qala qailun ya Rasulullah, man wahan? Apa itu virus wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu sibuk dengan dunia tapi lupa bekal buat mati. Betul? Betul kan? Betul. Hari-hari yang bikin pusing kita, do it. Kaget. Jamaah, betul tidak? Adik dengan kakak bisa kisruh hanya urusan uang. Urusan pinjam uang, boleh pinjam uang aja, 100.000 aja pinjam. Boleh. 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 Ada di merah? Ada. Oh ada. Ada kimera. Ada sayang ada. Oh, jadi ada kimera ini. Ibunda, ini uang berapa? 100. Ini adalah sihir. Anda tahu, hanya gara-gara kertas yang tak bernilai ini, orang saling mencaci, membunuh, menghina, merebut, dan melukai perasaan orang. Betul? Coba bayangkan, kalau ini saya robek kecil-kecil, saya balik lagi, mau terima? Tak ada yang mau terima. Karena apa? Kita diperbodoh oleh orang-orang Yahudi. Zaman Rasulullah, uangnya adalah dinar, emas dihancurkan, gelang dihancurkan, masih laku, masih tetap emas. Tetapi ini saya hancurkan, saya robek menjadi satu sebagian. Anda bawa ke Indomaret, laku, tak laku, karena selama ini kita disihir dengan ini. Dan lucunya, banyak orang menjatuhkan harkat martabat saudaranya hanya karena ini. Dan lucunya lagi, banyak orang menyakiti perasaan temannya hanya karena ini. Dan lucunya lagi, silaturahim putus bunda hanya gara-gara ini. Ya Allah. Betul. Ini gak berharga bun, tapi gara-gara ini berapa kita mulutnya melukai orang lain. Coba bayangkan, Ibnu Abbas sudah berkata, akhir zaman nanti, dimasukin lagi. Saya pikir, taruh di sini, dimasukin lagi ternyata. Ya Allah. Bunda, benar kan? Coba, pernahkah Anda bermasalah dengan teman gara-gara uang? Pernah. Astagfirullahaladzim. Sedikit pengernya kita ya. Padahal, coba sekarang kita buka Al-Baqarah 280. Coba kita buka 2 Al-Baqarah ayat 280. Insyaallah. Sudah dapat? Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah.
wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau menagih uang yang ada di orang, tunggu sampai orang itu punya uang. Kalau orang itu tak mampu bayar, lebih baik disedekahkan. Tetapi kita kebalik, kalau dia tak mampu bayar, dimaki-maki, putus hubungan silaturahim, putus persahabatan, putus persaudaraan. Padahal kalau orang punya utang dan tidak bisa membayar, sedekah, beres. Apakah Allah akan mengganti? Ganti. Bunda tahu nggak? Saya kemarin ceramah di Lombok 30 titik, dan mereka tidak membayar saya senilai 86 juta. 10 hari saya meninggalkan keluarga. Mereka yang undang adalah orang berduit, bukan yayasan. Saya ditipu sama orang itu. Lalu bilang teman saya, polisikan. Saya bilang, dia saudara muslim saya. Kita datangi, bagaimana penyelesaiannya? Besok ya, besok baik. Tunggu sampai dia punya uang. Kalau enggak, sedekahkan. 86 juta, sedekahkan. Apa yang terjadi Bunda? Ikhlas karena Allah. Jangan sampai mulut ini melukai orang, walaupun mereka mentolimi kita. Hanya karena uang 85 juta. Saya berdoa, ya Rabb, aku ikhlaskan padanya uang itu, ya Rabb. Ganti, ya Rabb. Ganti dengan rezeki yang lebih besar. Dan ternyata tahun 2022 jadwal saya sudah penuh. Dan Bunda tahu setiap bulan saya terima dana 400 juta dari panitia. Bayangkan, seandainya Bunda ikhlas dengan tidak menyakiti orang, walaupun uang itu nominalnya besar, dan minta kepada Allah, ganti ya Rabb, aku sediakan uang itu. Masya Allah, inilah yang disebut hakul yakin, yakin kepada Rabb. Kalau 280 Al-Baqarah ini menegaskan, jangan gara-gara uang kita melukai perasaan orang. Jangan, jagalah perasaannya, jaga aibnya, dan jangan ceritakan. Kita terkadang panjang ya Bu ya, panjang. Man satara musliman satarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jujur Bunda, mereka punya aib, kita juga punya aib, betul? Jujur, yang duduk di sini, yang pegang mic, aibnya juga terlalu banyak. Seandainya aib ini ditampakkan kepada Allah, dan seandainya aib itu punya bau, tak ada orang mau berteman dengan kita. Seandainya aib itu punya bau, mereka punya aib, kita punya aib. Kalau kita menutup aib mereka, Allah pun akan menutup aib kita. Dan yang paling sengsara, kalau yang buka aib itu Allah. Aduh, udah kelar. Yang kalau sudah Allah membuka aib seseorang, kelar sudah. Makanya selama aib ditutup, jangan pernah cerita. Contoh, dalam urusan pernikahan, ada satu gadis sudah tidak perawan. Apakah dia wajib menceritakan kepada suaminya tentang ketidakperawanannya? Tak perlu. Karena aibnya sudah ditutup sama Allah. Tak perlu. Simpan. Karena Allah menutup aibnya. Kalau suatu saat nanti Allah membukanya, itu urusan lain. Tetapi orang yang sudah bertobat, tidak akan pernah Allah buka aibnya. Makanya Bunda, dosa-dosa yang sudah kita simpan dulu, nggak usah diceritakan. Ini ada yang bangga. Gue. Ya Allah, dia cerita. Nggak perlu cerita. Itu aib yang perlu kita simpan rapat-rapat. Karena Allah sudah menutupnya. Dan Allah paling membenci kepada orang yang sudah aibnya ditutup, malah dia sendiri yang membukanya. Nggak perlu. Termasuk dulu ada almarhum Uji cerita tentang pengalamannya waktu pakai narkoba. Sebenarnya nggak perlu. Karena apa? Akhirnya semua orang tahu sejarah kelamnya. Harusnya nggak perlu. Kemaksiatan tidak perlu diekspos dalam rangka memberikan penyuluhan kepada orang-orang. Bukan begitu caranya.
Karena Allah menutup aibmu, simpan baik-baik, biarkan saja Allah yang menjaganya dengan dirimu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan yang saya sayangi, mudah-mudahan yang saya cintai, yuk biasakan sholat tepat waktu. Karena seseorang yang jauh dari sholat tepat waktu tergolong orang-orang yang celaka sholatnya. Yang berikutnya harus paham arti bacaan sholat. Jamaah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut, artinya artinya Bunda segala kemuliaan, berkah, keselamatan, Bunda. Nah ini yang bikin saya sedih. Selama ini Bunda sholat, tapi Bunda nggak ngerti apa yang dibaca. Bagaimana Anda berdialog dengan Allah? Padahal ya Rob, air mata ini akan menangis kalau Bunda paham. Rabbi ghafirli, ya Allah, ampuni aku ya. Warhamni, ya Rabb, kasihani aku ya. Wajburni, ya Allah, tutup aibku ya Rabb. Warzuqni, ya Allah, kasih rezeki padaku ya Rabb. Menangis Bunda. Kalau Bunda memahami ayat-ayat yang dibaca, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, air mata ini menangis. Saking apa? Cantiknya ayat-ayat Allah. Waktuha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, demi malam apabila telah gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Katakan kepada mereka, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu dan Allah tidak akan pernah membencimu, ya Allah. Jadi Allah gak pernah ninggalin kita lah Bunda. Allah itu gak pernah benci sama kita. Allah itu selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita. Allah itu selalu menjadi teman kita. Lalu kenapa kita jauh dari Allah? Harusnya dalam sholat air mata ini terus menangis. Kenapa? Saking bagusnya sayang Allah. Tadi Bunda itu sedikit benar, cuma agak ditambahi sikit-sikit dari belakangnya. At-tahiyah, segala kemuliaan. At-tahiyatul mubarak, keberkahan. At-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut, keselamatan. Thayyibatulillah, kebaikan milik kembali kepada Allah. Ya Allah, ketika tasyahud begini Bunda, At-tahiyatul mubarakatus, ini bukan bacaan sembarangan ya. Karena ketika Rasulullah Mi'raj, dia melihat Allah tapi gak melihat wajah Allah. Karena Rasulullah gak bisa, cukup melihat cahaya sudah takjub. Ya Allah, keluar dari mulut Nabi, At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatulillah. Dijawab sama Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah menangis memperjuangkan kita. Dia tidak menjawab untukku, tetapi Assalamu alayna, keselamatan untukku dan umatku. Wa ala ibadillahi sholihin, bagi mereka yang beribadah dan menjadi orang soleh. Allahu Akbar. Di langit Nabi memperjuangkan kita. Sudah habis. Masa sih? Ya Allah, gak berasa ya? Belum. Oh iya. Iya ya. Ini sudah mau maghrib ya? Belum. Setengah jam lagi. Iya. Baik, baru 2 poinnya. Nanti sambung hari apa Bunda? Sebenarnya ada 7 poin yang harus saya bahas kan? Tapi kayaknya gak cukup deh. Coba nanti lihat jadwalnya beliau Ya. lah. Saya cukupkan sampai di alladzina hum fi salatihim khashi'un, belum yang pasal 3. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, belum yang pasal 4. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, belum yang pasal 5. Walladzina hum li furujihim hafidun, tentang kemaluan.
Kemaluan itu Bu berkaitan dengan aurat perempuan. Mana saja aurat perempuan, semuanya termasuk suara Bunda. Bunda, suara ini aurat, jadi kalau ngomong nggak usah dibikin-bikin. Ustaz, apa mau foto? Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Loh, Ustaz, suara wanita itu aurat, betul? Makanya Bunda, kalau terima telepon dari teman-teman suami, tolong dijaga nadanya. Jangan sampai seperti orang bangun tidur. Halo, Assalamualaikum. Oh. Waalaikumsalam. Bapaknya ada Bu. Oh. Saking suara aurat, maka kita harus bicara dengan suara asli kita. Bunda, saya dulu punya manajer. Manajer itu waktu saya belum nikah, sukanya sama saya, luar biasa. Jadi kalau ngomong ke orang ketus, lu jam berapa datang? Tapi kalau ngomong sama saya, Zaza. Apa sih? Aku lapar. Ya Allah, rasanya dalam hati. Itu aurat ya. Jadi suara aurat. Makanya ketika ada kalimat walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga auratnya termasuk suara perempuan, termasuk daerah sekitar muka. La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaknat wanita yang mencukur alisnya. Siapa ya? Apalagi menyambung rambutnya, mengkikir giginya, termasuk menyulam, termasuk sekarang lagi extension, termasuk filler, termasuk botok, termasuk. Loh, Ustaz, jadi perempuan itu harus cantik, betul, tetapi tidak berubah. Treatment dia. Istri saya nggak pernah ke salon, nggak pernah ke salon. Tapi memang suka perawatan di rumah. Dia pakai skincare. Jadi saya bilang sama dia, jangan ubah alis. Lu aku nggak punya alis, kok emang nggak punya alis. Jadi kalau bangun tidur, pertama kali dia langsung ke kamar mandi. Dia bersih alis. Ya, jadi kalau lagi mencari make up, yang pertama dicari itu adalah alis. Karena memang nggak punya alis. Nah, apa hukumnya membentuk alis? Boleh. Membentuk boleh ya. Yang tidak dibolehkan adalah mentato. Tato, menyulam, termasuk mencukur. Ya, nanti kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya, insya Allah. Karena ini waktunya butuh panjang. Mudah-mudahan Allah berkati kita.